Halo masyarakat, selamat 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 malam. Sekarang malam. Sajane hari ini aku moodnya bagus. Bagus sekali. Soalnya banyak kegiatan, makanya moodnya bagus. Nggak ada yang kayak yang banget di hatiku, enggak. Tapi sekarang moodku itu bagus. Nah, tapi entah kenapa terlintas di kepalaku kisah waktuku SD. Jadi akan kuceritakan kisahku waktu aku SD. Wes kan? Oke masyarakat. Jadi gini, dulu SD ku itu dulu waktu aku kecil ada SD yang terdekat sama nggak terjauh sih, sama jauh dari rumahku. Nah, karena yang jauh itu dulu lebih maju, akhirnya aku disekolahkan lah sama ibuku itu di SD yang jauh. Aku sama saudaraku. Nah, di SD itu aku ketemu sama orang-orang banyak banget. Satu kelas tuh isinya 45 anak. 45 anak. Nah, di sana itu aku sebenarnya nggak punya temen, guys. Aku sebenarnya nggak punya temen sama sekali karena dulu aku anaknya pendiam, nggak seaktif sekarang. Akhirnya aku itu akhirnya eh ya udah, aku kayak yang ada di circle ini gak dianggap teman-teman banget di circle yang ini. Sebenarnya aku dianggap temen, cuman aku nggak nyambung sama circle ini. Tapi daripada aku tidak punya teman sama sekali, akhirnya aku mengusahakan untuk bergabung di circle yang nggak nyambung itu. Tapi sudah berapa bulan setelahnya itu uh, aku tetap nggak nyambung sama mereka, kan aku nggak nyaman ya, sama-sama nggak nyaman. Terus akhirnya ya udah aku sendiri. Tiba di satu sisi, entah kenapa lah, itu kayak yang aku membandingkan pergaulanku waktu SD sama sekarang. Pergaulannya adekku toksik banget di sana itu. Entahlah, 45 anak coy dalam satu kelas itu nggak efektif sekali. Dalam satu kelas 45 anak dicampur, ada ya geng yang toksik itu salah satu dari mereka tuh anaknya pinter, sampai sekarang pinter, aku akui dia pintar banget. Nah, waktu itu dia nggak punya temen, akhirnya dia temenan sama aku. Waktu itu dimusuhin sama temen satu gengnya, akhirnya temenan sama aku. Nah, waktu temenan sama aku tuh dia nggak ngapa-ngapain, dia kayak yang normal selayaknya orang. Waktu dia kembali lagi ke gengnya, aduh nauzubillahimindzalik, sebenarnya nggak senakal itu, aku nggak sampai kena bully verbal atau gimana, cuman aku sakit hati aja, jir. Kenapa aku nggak di ini nggak ditemenin gitu loh. Dulu waktu aku ikut ngerayain ulang tahun, ikut surprisein temen satu geng yang toxic. Nah, giliran aku ulang tahun nggak ada sama sekali yang datang, nggak ada yang nyupres, nggak ada yang nyurpresin aku sama sekali. Gedek anjing sebenarnya, tapi ya udahlah. Udah kayak yang anjrit, kenapa sih aku harus hidup di dunia ini, kenapa sih SD ku itu kayak gitu. Entahlah, aku kayak yang bingung, kenapa ada kayak gini di dunia, kenapa di dunia itu harus seperti ini. Itu di zaman SD. Sebenarnya aku tuh nggak yang seenggak banget, maksudnya aku selalu masuk dalam 5 besar, bukan 5 besar, aku selalu masuk dalam 3 besar. Tapi entah kenapa itu tidak cukup untuk aku memiliki teman. Entahlah, mereka nggak tahu ya temenannya itu tipe kayak mereka bersirkel-circle gitu loh. Aku aneh, bahkan ibu-ibunya pun bersirkel-circle. Ibuku aja yang nggak bersirkel. Entahlah, pergaulan di Jawa ini kayak
Gila, enggak, pergaulanku waktu itu. Aku aku kayak nggak habis pikir sama anak-anak waktu itu. Kok bisa setoksik itu? Entahlah, dunia ini memang tidak sempurna, tapi itu nggak adil. Waktu SD, beranjak waktu SMP. Tuh waktu SMP aku ketemu teman-teman yang baik banget. Ada Nanda, ada aku namainnya dia Kurus, bukan Nanda. Soalnya dia kurus, sampai sekarang pun dia kurus. Ada Nanda, ada Mbak Ulil, ada Email, ada Retno. Si Retno tuh dia bapaknya itu temennya ayahku. Bapaknya dia temennya ayahku, terus kita temenan. Udah dari lama kita berteman itu sebenarnya. Kalau yang Nanda itu dia tetanggaku. Nah, dia tuh love banget buat Nanda. Dia tuh ibunya dulu ada belajar jahit di ibuku. Jadi dia tuh kayak yang ya gitulah. Jadi dia sering main ke rumahku waktu SD dulu, walaupun kita nggak satu sekolah. Terus Nanda, Mbak Ulil, Email tuh temennya Retno. Nah, Mbak Ulil ini kayak orang yang pinter. Jadi sebenarnya aku kagum sama dia. Tapi akhirnya dia mau berteman sama aku, sama Nanda. Aku sama Nanda sudah berteman. Terus akhirnya ketemu Mbak Ulil. Terus ada Alda tuh aku panggilnya tuh Mbak ya, karena nama dia Mbak Robiatul Aldawiyah. Nah, aku panggilnya Mbak. Si Mbak ini dia tuh pinter banget, pinter banget. Akhirnya aku berteman sama dia, terbentuklah circleku itu. Dan ada yang satu lagi, ini dia paling kecil dari kita, itu namanya Alia. Dan sampai sekarang kita masih kontekan, walaupun gak seintens apapun itu, gak intens banget, kita masih kontekan, kita masih gak ada dendam di antara kita. Kayak SMP ku itu berjalan dengan normal. Aku bisa ceria, aku bisa mengemukakan pendapat, aku bisa gitu. Aku kayak yang tidak pemalu lagi, karena aku sadar kalau aku pemalu, kalau aku seperti aku waktu di SD yang menjengkelkan itu, aku tidak akan maju. Oke, lanjut ke SMA COVID. Bahkan sebelum SMA, kelulusan SMP tuh udah mulai COVID. SMA udah COVID 2 tahun. Aku cuman punya satu teman, namanya tuh Nurul. Sampai sekarang aku masih berteman sama dia. Akhirnya kelas 3 nih. Kelas 3 akhirnya aku punya teman banyak. Ada Nurul, ada Intan, ada pokoknya tuh satu kelas, ada Yonanda. Pokoknya tuh satu kelas itu berteman sama aku, kayak yang gak ada yang musuh-musuhan loh. Di SMP tuh ada kayak yang ada rasa malu untuk berteman. Tapi kalau yang di SMA tuh emang benar-benar bebas sekali, kayak yang pergaulan yang aku impikan dari dulu sekali. Terus kita lulus, ya sedih sih sebenarnya, sedih. Tapi ya mau gimana lagi, yang namanya fase kan kita tidak melulu harus di fase itu. Akhirnya kita harus ke tahap yang lebih lanjut. Akhirnya aku beranjak ke kuliah sekarang. Di fase sekarang itu menurutku adalah fase yang enjoy dalam diriku. Kenapa? Karena aku bisa memilih mana yang iya, mana yang enggak. Yang menurutku enggak enak tuh bisa aku cut off. Gitu sebenarnya. Di masa kuliah tuh enjoy banget. Aku merasa aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus menutupi apapun. Gitu. Minusnya satu, aku gak punya pacar. Gitu. Walaupun agak ngenes sih sebenarnya di malam hari, cuman ya mau gimana lagi ya. Siapa yang mau sama aku gitu. Gitu deh. Udah, sekian dari aku. Selamat malam masyarakat.